Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ningsih Sriwayuni dengan NIM 230533146. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas perencanaan pembangunan yang dimana tugasnya yaitu sejarah dan arti penting serta filosofi perencanaan pembangunan dalam konteks administrasi publik. Nah, yang pertama itu ada pengertian perencanaan pembangunan dalam administrasi publik, yang dimana merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan tujuan negara, merumuskan kebijakan, serta menetapkan langkah-langkah strategis guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, administrasi publik ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tapi juga sebagai perancang arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Administrasi publik ini merupakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kebijakan publik, memberikan layanan, dan mencapai tujuan nasional. Nah, oleh karena itu, perencanaan pembangunan ini menjadi inti dari administrasi publik karena melalui perencanaan inilah negara menentukan prioritas, strategi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan nasional serta aktivitas yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu arti penting perencanaan pembangunan dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu sebagai arah dan pedoman pembangunan, yang dimana perencanaan pembangunan ini menjadi penentu arah pembangunan negara, memastikan kebijakan, anggaran, dan strategi jangka pendek, menengah, jangka panjang yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua itu adanya sebagai alat koordinasi antar lembaga yang dimana menyatukan visi dan program berbagai instansi agar tidak tumpang tindih sehingga lembaga pemerintah itu bekerja sinergis menuju tujuan bersama. Selanjutnya itu ada sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial yang dimana tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta perhatikan kelompok rentan dan daerah tertinggal agar tidak terjadinya ketimpangan. Nah, yang keempat itu ada sebagai instrumen reformasi birokrasi. Yang dimana perencanaan pembangunan ini juga berfungsi sebagai alat reformasi birokrasi. Nah, melalui perencanaan yang baik, pemerintah dapat melakukan struktural, prosedural, dan kultural dalam birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini tidak hanya cukup dengan perubahan aturan, tetapi juga harus didukung oleh perencanaan yang berorientasi pada pelayanan publik, integritas, dan akuntabilitas. Nah, tanpa perencanaan yang matang, reformasi birokrasi itu akan bersifat simbolik dan tidak mampu menyelesaikan akar dalam permasalahan. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam sejarah perencanaan pembangunan dalam administrasi publik. Yang pertama itu ada masa administrasi publik klasik, yaitu pada abad ke-19 hingga ke abad 20, administrasi publik ini berkembang sebagai ilmu yang menekankan efisiensi, rasionalitas, dan struktur birokrasi yang jelas. Nah, tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson dan Max Weber ini memandang birokrasi ini sebagai mesin rasional yang bekerja berdasarkan aturan, hierarki, dan pembagian tugas yang jelas. Nah, pada masa ini, perencanaan pembangunan itu bersifat sangat tektonis atau top-down, yang dimana pemerintah itu menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan tanpa banyak melibatkan masyarakat. Yang dimana fokus utama perencanaan pada masa ini adalah stabilitas administrasi, efisiensi organisasi, serta kepatuhan terhadap aturan formal. Nah, yang kedua itu masa negara kesejahteraan. Memasuki pertengahan abad ke-20, terutama setelah krisis ekonomi global dan Perang Dunia Kedua, banyak negara mengadopsi konsep negara kesejahteraan. Nah, pada masa ini pemerintah tidak sekedar menjaga ketertiban, tetapi juga aktif mengatur ekonomi, menyediakan layanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial. Perencanaan pembangunan pada masa itu menjadi alat utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Nah, yang ketiga yaitu pada era New Public Management, yaitu pada dekade 1980 hingga 2000, tahun 2000-an, muncul kritik terhadap birokrasi yang dianggap terlalu besar, lambat, tidak efisien, dan kurang resepsionis terhadap kebutuhan publik. Nah, kritik ini melahirkan paradigma baru yang terkenal sebagai New Public Management. Dalam paradigma ini, baru dalam paradigma ini, perencanaan pembangunan tidak lagi berfokus pada prosedur, tetapi pada hasil dan kinerja. Nah, pemerintah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, kompetensi, kompetisi, kontraktualisasi, dan pengukuran kinerja. Nah, perencanaan pembangunan ini menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada output serta outcome. Misalnya itu pada era good governance dan new public service, yang dimana sejak awal abad ke-21, paradigma administrasi publik itu berkembang menjadi konsep good governance dan new public service. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor pembangunan, tetapi sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sipil. Nah, perencanaan pembangunan ini bersifat partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai-nilai publik. Nah, yang di, nah dalam administrasi publik ini, eh, manifestasi kedaulatan rakyat dan pelayanan kepentingan umum, yang artinya pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat yang melibatkan partisipasi negara dalam proses perencanaan. Nah, paradigma ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada filosofi perencanaan pembangunan dalam administrasi publik. Nah, yang pertama yaitu ada dimensi ontologis, yang dimana menekankan hakikat pembangunan untuk siapa dan apa tujuannya. Nah, pembangunan itu harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Tanpa dimensi ini, birokrasi kehilangan orientasi moral. Yang kedua yaitu ada dimensi epistemologis, yang dimana berkaitan dengan dasar pengetahuan dalam merumuskan kebijakan. Perencanaan itu harus berbasis data, analisis ilmiah, dan konstekstual sesuai dengan kondisi lokal. Nah, mengabaikannya membuat kebijakan ini tidak tepat sasaran dan berpotensi gagal. Selanjutnya ada dimensi aksiologis, yang dimana ini menyangkut nilai-nilai dasar pembangunan, keadilan, integritas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan aktivitas. Nah, jika diabaikan, pembangunan ini bisa menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat simpulkan, perencanaan pembangunan dalam administrasi publik ini adalah proses pemerintah untuk menentukan arah, kebijakan, dan strategis pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, perencanaan berfungsi sebagai pedoman pembangunan, alat koordinasi, sarana keadilan sosial, dan instrumen reformasi birokrasi. Nah, secara historis, perencanaan berkembang dari model birokratis yang top dan menuju negara kesejahteraan, kemudian bereorientasi kinerja pada new era public management hingga menjadi partisipatif pada era good governance. Nah, dan selanjutnya itu ada secara filosofis, perencanaan itu harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, berbasis data dan analisis ilmiah, serta menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.